Hai EduFriend, kembali lagi berjumpa dengan kami EduHub, podcast edukasi SMP Kanisius Pati. Senang sekali bisa menjumpai teman-teman dimanapun berada. Bersama saya, Bu Nurmala Setiawardani selaku host untuk episode kali ini. Untuk episode kali ini merupakan episode yang spesial karena narasumber yang datang juga narasumber yang spesial. Kita akan bahas tentang Hari Raya umat Kristen Katolik yang sudah ada di depan mata, yaitu Paskah. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena edisi spesial, maka narasumbernya juga spesial. Beliau akan memberikan wawasan tentang Paskah dan persiapannya. Beliau familiar dipanggil dengan Romo Win. Selain bahas tentang Paskah, nanti kita akan mengenal lebih dalam siapa Romo Win. Mari kita sapa beliau. Romo Win, selamat datang di SMP Kanisius Pati. Silahkan disapa. Halo EduFriend, saya Romo Win, Romo yang ada di Paroki Santo Yusuf Pati ini. Ya, Romo, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan bersama kami. Nah, kali ini kan kita akan membahas tentang Hari Raya yang sudah ada di depan mata ini, Romo, yaitu tentang Paskah. Tetapi sebelumnya, kami boleh tahu, pasti Romo kegiatannya padat. Selain kegiatan-kegiatan gereja, pasti kan ada kegiatan-kegiatan pribadi, Romo. Bisa disampaikan kepada kami, Romo, kegiatannya apa saja? Kegiatan pribadi ya, kegiatan pribadi itu ya kegiatan hobi-hobi yang saya punya. Misalnya olahraga tetap saya jalankan ya. Saya itu kadang-kadang nge-gym di pagi hari. Lalu setelah itu malamnya setidaknya seminggu sekali kalau bisa badminton 2 kali atau 3 kali ya. Kalau bisa. Kadang-kadang ada kegiatan lain yang membuat saya tidak bisa untuk berolahraga. Di samping itu kegiatan selanjutnya kadang-kadang main musik di gereja untuk hiburan gitu. Oke, itu kegiatan pribadi. Jadi Romo juga menjaga stamina di sela-sela kegiatan gereja ya, Romo? Ada lagi kegiatan yang lain, misalnya apa, Romo? Oh, saya memelihara ikan. Nah, di atas itu kan ada ikan, 2 tempayan. Romo Bagas, rekan Romo itu juga suka juga dengan itu. Lalu ada anjing, mungkin ada anjing yang besar itu tahu toh, itu saya juga suka dengan anjing itu. Berarti penyuka binatang juga ya, Romo? Saya suka. Semua ciptaan Tuhan harus kita sayang ya, Romo ya. Betul. Oke. Ya. Kami boleh tahu, Romo, seberapa lama Romo tinggal di melayani di Pati ini, Romo? Kalau di Pati itu ini tahun ketiga saya. Tahun ketiga ada di Pati ya. Ini berjalan 3 tahun ini. Jadi ya belum lama. Oh, berarti sebelumnya Romo, kami boleh tahu sebelum perutusan di Pati ini, secara singkat pengalaman perutusan Romo sebagai seorang biarawan. Saya jadi Romo kurang lebih sudah 20 tahun, ditabiskan tahun 2006 ya. Lama, pendidikannya itu 10 sampai 11 tahun. Saya lulus SMA 1995. Setelah itu pendidikan imamat, pendidikan menjadi Romo, lalu tahun 2006 itu ditabiskan jadi imam. Berarti pendidikannya kurang lebih 11 tahun. Setelah ditabiskan belajar lagi 2 tahun ya. Setelah itu pengen merasakan di paroki seperti apa, lalu di Jakarta. Di Jakarta itu 4 tahun. Setelah 4 tahun 2012 saya berangkat ke Perancis. Jadi di Perancis di sana kurang lebih 11 tahun lebih ya. Ya hampir 12 lah ya. Tapi katakan 11 tahun saya ada di Perancis. Setelah itu saya kembali ke Indonesia dan di Pati gitu. Oh, berarti dari Perancis langsung ke Indonesianya langsung ke Pati ini ya, Romo? Indonesianya ke Pati, Pantura ya. Jadi panas dari sekali. Negara maju, dingin, kemudian langsung ke Indonesia yang dapat dikatakan panas ya, Romo? Panas sekali sampai saat ini. Membutuhkan waktu lama untuk adaptasi, Romo? Ya lumayan. Misalnya kalau misa pagi meskipun ada AC, itu tetap banjir keringat ya. Sampai saat ini tetap keringatan terus. Begitu ya. Gitu. Ya, tentu pengalaman yang luar biasa ketika berada di sana. Romo, ada tidak, Romo, pengalaman di sana yang berbeda dengan di sini? Kaitannya dengan budaya, Romo? Ada. Budaya ya.
Nah ini ketika kita berrelasi dekat dengan seseorang, ya kita itu akan tidak ada jarak lagi, tidak ada batas dan jarak. Misalnya, ya umat jemaat atau umat yang dekat dengan saya, dekat dengan Romo, dan Romonya itu sudah dianggap dekat sekali, ya seperti saudara atau keluarga, maka mereka tidak akan memakai nama embel-embel Romo lagi. Bahkan kata-kata panjenengan itu, jenengan itu tidak ada lagi. Dia akan memanggil dengan nama Win. Langsung nama. Anak kecil SD, TK itu karena dekat dengan saya, atau anak-anak OMK, ya bahkan orang tua, kalau sudah ada kedekatan dengan saya, dia akan langsung manggil saya Win, 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 Win. Tidak ada embel-embel kata-kata Romo. Ya mungkin bagi kita akan kaget itu, anak kecil SD, TK itu akan langsung manggil nama saya. Itu mungkin bagi kita itu sesuatu yang tidak sopan. Tetapi justru kedekatan itu tidak, ketika sudah dekat tidak ada batas, tidak ada perbedaan. Ya itu. Yang jelas nampak mencolok sekali itu ya Romo ya. Itu sangat terasa sekali itu. Betul sekali. Iya. Jadi ya memang sangat berbeda ya Romo. Kalau di sini kita menyapa itu menunjukkan bagaimana kita menghargai orang. Ya, oke Romo, itu pengalaman pribadi, secara pribadi. Di antara pelayanan-pelayanan di sela-sela itu Romo masih menyisihkan waktu untuk olahraga, untuk hobi memelihara. Mulai dari ikan sampai anjingnya besar ya Romo. Takut ya. Bagi orang yang tidak kenal akan takut. Iya. Oke Romo, sekarang kita ke perutusannya Romo. Ya, ini sekarang kita sebagai umat Katolik, Kristen ini kan sedang berada dalam masa Prapaskah ya Romo. Sebetulnya yang dimaksud dengan masa Prapaskah itu apa sih Romo, dan kaitan Paskah dengan Prapaskah itu apakah ada nyambung? Kemudian apa sih maknanya bagi umat Katolik? Baik. Ya. Masa Prapaskah, pra itu kan berarti sebelum Paskah, berarti persiapan menuju pada Paskah. Paskah adalah hari raya kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, masa Prapaskah itu adalah masa pertobatan yang dimulai dari Rabu Abu. Dan kalau dihitung itu jumlahnya 40 hari. 40 hari. 40 hari itu pertobatan. Diisi dengan apa? Diisi dengan pantang puasa, doa ditingkatkan, dan yang terakhir itu amal sedekah atau aksi sosial yang nyata yang harus diperbuat. Nah, ini 40 hari itu meniru dari kebiasaan para nabi besar di Israel dulu. Lalu Tuhan Yesus itu juga berpuasa selama 40 hari. Jadi tetap ya meniru dari apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus sendiri. Lalu dalam perjalanan perkembangannya, puasa itu sebenarnya mulai muncul di abad 2, 3 dalam sejarah gereja ya. Dan bilangan 40 hari itu mulai tegas muncul dalam namanya Konsili Nicea tahun 325. Jadi itu mulai kata 40 hari masa itu ditetapkan dalam ajaran gereja itu ada dalam Konsili Nicea tahun 325. Maka masa Prapaskah adalah masa pertobatan untuk menyambut hari raya kebangkitan Tuhan Yesus. Masa itu terdiri dari 40 hari. Begitu. Ya, itu sejarahnya berarti dimulai dari Rabu Abu. Rabu Abu, Abu sebagai bentuk pertobatan menyambut Paskah selama 40 hari tadi. Ya, betul. Rabu Abu kalau ingat ya. Kalau ingat di Rabu Abu itu kita menerima abu di dahi kita dengan kata-kata bertobatlah dan percayalah pada Injil. Sisi pertobatan ditekankan dengan menyadari bahwa kita itu ya berasal dari abu. Kembali ke abu. Abu itu kan sebenarnya sesuatu yang sangat kecil, sederhana, ada di bawah ya. Dalam tanda kutip tidak berarti. Kita diingatkan untuk kita itu siapa, kecil ya di hadapan Tuhan. Itulah pertobatan, menyadari diri dan mau kembali berbalik, berubah hidup lagi ke arah Tuhan sendiri gitu. Oh ya, artinya kita itu bukan siapa-siapa di mata Tuhan. Ya betul. Kita berawal dari abu dan juga akan kembali ke abu. Apa yang kita punya di dunia ini tidak akan ada artinya begitu ya Romo ya. Toh kita juga hanya butiran debu begitu ya Romo. Oke, untuk perkembangannya di Indonesia sendiri, itu kan tadi tradisi dari Yunani Romo.
Tradisi puasa itu ya. Oh, ya. itu berarti bukan, itu tradisi Yahudi Oh, karena Yahudi. Yesus itu kan orang Yahudi. Iya. Nah, Oh, dari Yahudi. Kemudian diterapkan di Indonesia bagaimana, Romo? Ada perubahan atau hampir sama, Romo? Gereja Katolik itu satu, di mana Oke. saja berada ya, di mana saja berada, maka ajaran tradisinya juga sama. Cuman tradisi awali itu berasal dari kebiasaan di nabi-nabi besar Yahudi, juga itu dihidupi oleh Tuhan Yesus yang adalah orang Yahudi sebenarnya, karena lahir di sana. Jadi ya, entah di mana, bagaimana di Indonesia atau di Afrika atau di negara mana, semuanya sama, karena gereja Katolik pasti satu. Seperti halnya tadi Romo di Perancis, ketika di Indonesia liturginya pun tetap sama ya, tetap Romo. sama. Iya. Dalam masa Prapaskah ini, Romo, kebiasaan umat Katolik selama 40 hari itu biasanya diisi dengan apa saja, Romo? Baik. Selama 40 hari masa Prapaskah tadi saya sudah singgung. Isi masa Prapaskah itu ada 3 pilar utama. Iya. Itu termuat dalam Injil seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau kamu mau berpuasa, hendaklah satu, tingkatkan doamu. Ya, berdoanya semakin ditingkatkan. Lalu yang kedua ada yang namanya pantang puasa. Pantang puasa ini berkaitan dengan yang namanya makanan minuman yang masuk ke tubuh kita. Sedangkan yang ketiga adalah yang namanya derma. Derma aksi sosial, karya karitatif ya. Jadi ada 3 hal ini yang ditekankan. Sasarannya 2, yakni apa? Agar bisa semakin dekat dengan Tuhan melalui kegiatan ini dan juga dekat dengan sesama, terlebih yang membutuhkan. Ya. Ketika kita doa, pasti doa kita tidak hanya tertuju biar dekat dengan Tuhan, tapi doa itu juga bisa menjadi sarana dekat dengan sesama. Mendoakan sesama yang membutuhkan. Ya. Lalu yang kedua, ketika saya itu pantang dan puasa, ya, kita itu bagaimana mengurangi makanan, minuman, ya. Lalu itu yang dikurangi itu bisa dialokasikan, diberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sasarannya juga kepada sesama, ada di situ. Dan yang ketiga, derma, bakti sosial atau karya sosial itu jelas bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Dari 3 pilar ini sekali lagi saya ulangi ya, bahwa arahnya itu adalah agar bisa semakin dekat dengan Tuhan dan dekat dengan sesama. Ini mengingatkan bahwa orang Katolik atau orang Kristen itu ya membawa salib Kristus. Salib itu kan tanda tambah seperti ini. Satu menunjuk ke atas itu artinya vertikal, relasiku dengan Tuhan. Dan yang malang itu horizontal ya, relasiku dengan sesama juga harus kubina dan kutingkatkan gitu. Oke. Pantang dan puasa, aksi berderma tadi ya, Romo ya, bahwa kita hendaknya tahu bagaimana sesama kita yang membutuhkan. Betul. Nah, ketika menjalankan puasa dan pantang itu tadi, Romo, tidak hanya tentang makanan dan minuman ya, Romo. Betul. Tentang kesenangan kita. Nah, tentu ada tantangannya ya, Romo ya. Bagaimana cara kita untuk mengatasi tantangan itu, Romo, dan tantangan itu biasanya bagaimana ya, Romo? Tantangan ya. Ngantangin tantangan memang mengatasi tantangan memang tidak mudah. Yang pertama memang harus ada niat sungguh-sungguh ingin berubah ya. Tantangan itu selalu ada di sekitar kita. Misalnya soal puasa dan pantang ya. Menahan lapar, menahan haus itu tidak mudah. Lalu menyisihkan sebagian untuk sesama itu juga tidak mudah. Tetapi kalau kita sudah mempunyai niat sungguh, oh iya, aku mau berpuasa, berpantang, aku mau bisa dekat dengan Tuhan dan sesama, ini kemungkinan besar itu akan terbantu. Dan ya harus dilakukan bersama-sama, tidak hanya sendiri, supaya diingatkan, supaya ada yang mengingatkan itu ya. Semuanya juga ketika tidak hanya puasa dan pantang ya, semuanya kalau tidak ada niat yang sungguh-sungguh ingin berubah, saya kira tidak akan berjalan gitu ya. Maka dibutuhkan komunitas itu tadi ya, Romo ya. Komunitas untuk penting, untuk saling mengingatkan ya, Romo. Contoh gampang saja, Romo. Saya itu berniat pantang makan makanan yang digoreng itu loh, Romo. Nah, itu kan apakah diperbolehkan, Romo? Tidak, kan selama ini untuk kesehatan juga, Romo. Apakah itu diperbolehkan? Jadi kita pantang itu tidak sekedar pantang, tapi ada sisi
sisi kedua, saya juga ingin menjaga kesehatan melalui pantang saya begitu. Boleh Romo? Jadi pantang itu gini ya, pantang yang dimaksud adalah sesuatu yang sangat disukai, digemari, tampaknya itu sulit untuk ditiadakan sehari sedetik pun nggak bisa. Nah itu dipantangi, ya dipantangi. Misalnya yang sangat tampak sekali adalah pantang. Saya sudah menjelaskan beberapa kali. Pantang makan daging, kan enak itu sebenarnya. Daging itu identik dengan sesuatu yang enak, nikmat ya. Pantang makan daging ya. Tetapi bagi orang-orang yang vegetarian, gampang. Tapi dia harus mencari pantang lain lagi. Betul ya. Ya, pantang itu tidak semata-mata demi kesehatan saya. Misalnya gorengan tadi. Gorengan tadi itu memang sesuatu yang menyenangkan, tapi terus ingat bisa saja dimaknai dengan satu karena ini kesukaanku, maka saya sengaja melakukan pantang ini di hari Prapaskah, masa puasa, karena memang saya suka. Tetapi yang kedua boleh juga lah didasari dengan motivasi bentuk pertobatan tadi ya Romo. Motivasi yang pertama memang pertobatan. Motivasi yang kedua adalah demi kesehatan tubuh saya. Itu juga enggak ada salahnya, tetap diperbolehkan ya. Setiap orang mempunyai pantang berbeda-beda ya. Bagi orang yang vegetarian, pantang daging nggak ada artinya. Nggak ada artinya, karena memang sehari-hari sudah pantang daging, sudah tidak makan daging. Ya Romo, itu tentang pantang dan puasa. Kemudian selanjutnya kegiatan-kegiatan selama 40 hari itu tadi pasti ada yang berbeda ya Romo dengan kesehariannya. Bisa kegiatan-kegiatan selama masa Prapaskah. Kegiatan siapa itu? Di gereja. Di gereja. Jadi misalkan apakah ada yang berbeda kalau hari-harian kan misa harian, kemudian misa minggu saja. Nah, kalau selama 40 hari ini selama masa Prapaskah Romo? Oh ya, selama masa Prapaskah itu yang pasti sangat kentara itu di gereja-gereja Katolik itu biasanya ada yang namanya jalan salib ya. Jalan salib setiap hari Jumat. Seperti nanti akan ada jalan salib pasti di gereja-gereja itu ada. Lalu setelah itu ya di gereja-gereja Katolik itu ada yang namanya gerakan APP, aksi puasa pembangunan. Aksi puasa pembangunan. Entah itu di lingkungan wilayah atau di kelompok-kelompok tertentu itu akan semua keuskupan itu ada gerakan APP ya. Ada kumpul bareng merenungkan, merefleksikan tentang tema APP. Setiap keuskupan mungkin berbeda. Lalu setelah itu ada juga gerakan APP sumbangan melalui ngumpul ke apa istilahnya kantong APP, di situ ada derma, entah berapa sukarela ditabung selama 40 hari. Setelah itu nanti diserahkan kepada panitia supaya disalurkan kepada yang membutuhkan ya. Lalu, selama 40 hari itu juga ada masa khusus yang namanya pelayanan sakramen tobat, pengakuan dosa ya. Karena pertobatan itu tanda bahwa kita itu bertobat adalah salah satunya loh ya. Itu juga berani mengakui dosa-dosa. Kadang sulit bagi kita untuk mengakui dosa-dosa kita ya. Itu tidak mudah. Mengakui kesalahan, mengakui dosa-dosa itu tidak mudah. Maka salah satu tanda pertobatan adalah berani mengakui dosa-dosa. Dalam gereja Katolik ada yang namanya sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat atau pengakuan dosa. Disitulah umat dipanggil untuk datang melakukan sakramen tobat itu. Dan sekolah sini teratur ya. Sekolah sini anak-anak sekolah SD, SMP, Kanisius itu sangat teratur. Entah itu Natal, mendekati Natal, lalu Paskah. Nah, anak-anak itu semangat sekali datang ke gereja untuk ngaku dosa dan mohon pengampunan dari Tuhan sendiri. Jadi memang ada kegiatan khusus yang hanya dilakukan di masa Prapaskah ini. Jalan salib, tadi APP, itu tadi termasuk pengakuan dosa yang terakhir ya Romo. Nah, tentang simbol Romo, kalau kita Natal kan simbolnya pohon Natal, Sinterklas begitu. Nah, kalau Paskah, anak-anak ini Romo di depan kita ada telur Paskah. Ini telur ya. Anak-anak. Nah, sebetulnya simbol telur di hari raya Paskah ini ada kaitannya atau sekedar telur gitu aja sih Romo? Baik, ada makna simbolis dari telur ya. Telur itu kita tahu dikaitkan dengan Paskah. Paskah itu kan hari raya kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus.
Nah, telur Paskah itu ada maknanya, yakni makna kehidupan baru, lalu makna kebangkitan Yesus itu sendiri, ya, dan ketiga itu ada harapan, ya. Harapan, ya. Ketika mengalami wafat, penderitaan, lalu mati, orang kan berpikir itu selesai semuanya. Tetapi ternyata yang namanya kematian itu juga melahirkan yang namanya kehidupan, ada kehidupan baru. Nah, sama telur, ya. Telur itu kan sebenarnya ketika kita melihat telur itu kan simbol ada tanda kehidupan di sana, ya. Baru, ada ya, embrio, ada embrio di dalamnya, ya. Nah, telur itu cangkangnya itu istilahnya apa? Cangkang, ya. Nah, betul, cangkang itu kan mau mengatakan itu adalah kubur. Kubur yang tertutup, ya. Kubur yang tertutup. Ketika itu dipecah, maka ketika itu dipecah atau terpecah karena ada kehidupan, disitulah kebangkitan Tuhan ada. Telur Paskah lazimnya biasanya warnanya itu merah, ya. Sekarang kan warna-warni kalau sekarang, ya. Di mana-mana warna-warni. Lazimnya warna merah karena apa? Itu darah Kristus yang dikorbankan, ya. Tetapi perkembangan zaman supaya menarik anak-anak, maka warnanya warna-warni. Awalnya atau lazimnya itu merah, yakni sisi pengorbanan dari Tuhan Yesus. Jadi warna-warni itu tadi supaya menarik anak-anak untuk terlibat dalam gereja, begitu ya, Romo. Nah, berkaitan dengan anak-anak, Romo, sebelum kita mengakhiri ini, Romo ada pesan untuk EduFriend, bagaimana keterlibatan mereka untuk membesarkan kerajaan Tuhan, khususnya di dalam menyambut Paskah ini, Romo. Paskah itu adalah peristiwa iman, peristiwa pengharapan, ya. Rentetannya itu kalau mau dilihat itu adalah rentetan yang tidak mudah, ya. Peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu adalah ia masuk dalam penderitaan, penyiksaan, lalu kematian. Itu kan sesuatu yang sulit, ya. Kecenderungan kita anak-anak sekarang itu kan adalah malas, tidak mau masuk dalam proses seperti itu. Pengennya seneng, pengennya bangkit, pengennya langsung Paskah, kan, itu. Nah, maka peristiwa Paskah, ya, apalagi bagi yang mengimani, berarti kita diingatkan untuk ikuti proses yang ada, jangan malas, usaha kreatif, lalu ingatlah terus yang namanya berusaha selain berdoa. Ada istilah bagus, ya, ora et labora, ya. Ora et labora, berdoa tapi juga berusaha, ya. Itu sisi itu harus terus diperhatikan. Ada juga peribahasa kalau tidak salah, mungkin Ibu ingat, ya. Berakit-rakit ke hulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terus bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu sebenarnya juga ada peribahasa itu juga mau mengatakan bahwa proses itu mesti dijalani. Ojo males, jangan cari sesuatu yang instan, karena proses itu juga akan membentuk karakter mental kita, ya. Beda sekali, ya, orang yang langsung menerima sesuatu yang langsung enak itu sama yang berjuang itu sangat berbeda sekali. Oleh karena itu merayakan Paskah berarti aku siap juga masuk dalam proses, ya. Jangan malas, berjuang terus, dan nanti ada kesuksesan yang menanti. Sahabat ataupun sahabat EduFriend, ya. Nah, itu nek pas ujian yo belajar di rumah, ya, belajarlah di rumah dengan baik, karena kecenderungan kita, godaan kita besar, ya, nyontek pasti itu banyak dia nyontek, ya. Gitu. Tapi ya belajar, ketika kita mau belajar ngikuti apa yang diajarkan oleh para guru yang ada di sekolah, lalu dicerna, dihafal, dimiliki, pasti di hari H ujian bisa hasil yang baik. Iya. Itu pesan dari Romo sebagai penutup acara kita, bahwa EduFriend harus berusaha sejak awal untuk memperoleh hasil maksimal melalui kata-kata ora et labora. Ora et labora, dan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kita harus mau sakit kalau mau senang, gitu, ya, Romo. Romo, terima kasih atas wawasan dan ilmu tentang Paskah, juga sedikit berbagi cerita tadi tentang perutusan Romo. Semoga memberikan manfaat yang baik untuk EduFriend dan mereka boleh terlibat dalam kehidupan menggereja. Sekali lagi terima kasih, Romo. Sama-sama. Kita jumpa lagi pada episode selanjutnya. Bye.